Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Syuarsmiliani, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Angel Aprilia Israwanto dan Stephen Markus Simanjuntak. Jadi pada video kali ini saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara membuat LMS menggunakan website s.id. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakannya untuk guru dan untuk siswa. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan s.id ini untuk guru. Langkah pertama tentu kita akan membuka browser, lalu setelah itu kita ketik s.id. Nah, nanti kita pilih yang ini ya. Nah, nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan diarahkan untuk melogin email. Nah, nanti setelah email kita di login, kita akan diarahkan ke go to dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Di sini ada short new link, create new microsite, help and support. Nah, short new link ini itu untuk mempersingkat suatu link baru atau link-link yang lumayan panjang itu menjadi lebih singkat. Sedangkan si create new microsite ini itu adalah tombol yang berguna untuk membuat microsite, yang dimana itu merupakan halaman mini seperti bio link yang bisa menampilkan beberapa tautan gambar dan informasi lainnya. Lalu di sini ada tombol help and support, yang dimana ini sebagai akses cepat kita untuk mendapatkan bantuan atau bahkan panduan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di s.id ini. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, di sini ada analistik yang berisikan bagian visitors, unique visitors, and QR code visitors. Nah, si visitor ini itu dia berguna untuk kita mengetahui berapa jumlah total pengunjung yang menggunakan link s.id kita yang udah kita buat. Sedangkan unique visitors ini itu untuk mengetahui berapa jumlah pengunjung unik yang berbeda. Nah, ini tuh dihitung satu kali walaupun ia mengaksesnya beberapa kali. Kayak lebih sering gitu mengaksesnya, tapi dia terhitung satu kali akses. Sedangkan QR code visitors ini itu kita bisa mengetahui berapa jumlah pengunjung yang menggunakan akses link kita melalui QR code yang kita berikan. Setelah kita membahas dashboard, maka kita akan lanjutkan membahas isi fitur yang ada di s.id ini. Yang pertama ada fitur analistik. Nah, di fitur analistik ini kurang lebih sama seperti yang ada di dashboard tadi, yang di bagian analistik ini ya, di bagian sini. Namun nanti di fitur analistik sendiri, di sini dia bakal ada grafik gitu, grafik pengunjung yang menggunakan link microsite kita. Sama ya, total links yang digunakan, visitor pengunjung yang ada, unique visitor sama seperti tadi penjelasannya. Oke, lanjut, kita akan membahas fitur links. Nah, fitur links ini dia lumayan unik ya, karena fitur links ini dia berguna untuk kita bisa membuat dan mengelola tautan pendek atau short link. Nah, di links ini kita bisa melihat beberapa links yang kita edit nanti. Misalnya saya akan berikan contoh. Saya akan coba mencari word wall ya, word wall orang lain. Nah, nanti kita akan coba untuk salin linknya. Oke, ini kita udah di word wall. Nah, di sini kita bisa memilih link mana yang kita pakai. Kalau saya sih misalnya nih, saya ingin menggunakan link dari jurnal online Universitas PGRI Palembang. Caranya itu kalian bisa buka, lalu kalian copy linknya, copy link address, lalu setelah itu kalian kembali ke fitur links yang ada di s.id ini. Nah, lalu link yang tadi kalian tempel, kalian paste. Nah, ini kan lumayan panjang. Itulah kegunaan dari si link s.id ini. Kita akan singkatkan link yang panjang ini menjadi link yang lebih singkat lagi. Nah, ini sudah ada nih linknya. Nggak cuma itu, kalian bisa mengedit nama link tadi. Mau link apa? Misalnya
link pemanfaatan word wall ya. Kalian bisa ngetik pemanfaatan word wall. Sorry, kayaknya link kita nggak. Oke, ini nggak ada spasi ya. Nah, jadi kalau kita harus buat seperti ini, lalu kita save. Nah, dia akan otomatis namanya berubah menjadi apa yang kita buat tadi. Tapi link aslinya itu tetap panjang ya. Cuman ini link persingkatnya, dan ini juga ada disediakan QR code. Jadi nggak perlu mengirim link, kalian tinggal simpan QR code aja, itu udah cukup. Oke, itu mungkin dari penjelasan dari fitur links. Selanjutnya kita akan mengarah ke fitur microsite. Nah, fitur microsite ini itu adalah inti yang ada di s.id ini. Kenapa saya bilang inti? Karena s.id ini saya manfaatkan itu adalah microsite-nya. Yang dimana microsite ini bisa mengelola halaman mini yang bisa membuat banyak tautan gambar, video, dan lain-lain. Nah, di sini ada tombol create new. Di sini kita bisa membuat si microsite tadi. Tapi nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara buat microsite-nya. Kita masih lanjut menjelaskan fitur-fitur yang ada di s.id ini. Selanjutnya, ini ada fitur domains. Nah, fitur domains ini sih masih beta ya. Jadi, saya sudah men-searching juga informasi terkait si fitur domains ini. Katanya, kalau fitur domains ini itu fitur yang digunakan untuk men-searching domain yang ada di s.id kita. Namun biasanya domain ini hanya digunakan untuk mereka yang pengguna-pengguna yang pro ya, pengguna-pengguna yang berbayar. Selanjutnya ini ada fitur support ticket, yang dimana fitur support ticket ini digunakan untuk mengirim atau permintaan bantuan atau bahkan keluhan kecenderungan teknis s.id. Di sini kita juga bisa melacak status tiket bantuan yang sudah kita kirimkan. Namun ya ini jarang banget digunakan, jadi tidak terlalu penting itu. Soalnya ada subscription, yang dimana fitur subscription ini itu digunakan sebagai penampilan informasi paket pelanggan kita. Di sini kita bisa mengupdate dari akun gratis ke akun premium untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak lagi. Selanjutnya ada fitur API. Ini juga masih beta. Menurut informasi yang udah saya searching, API ini itu memiliki kegunaan sebagai informasi untuk pengguna yang ingin mengakses fitur s.id secara programatik. Nah, di sini biasanya ini digunakan untuk developer ya. Oke, fitur selanjutnya settings ya, seperti biasa. Settings ini tuh kayak ya fitur-fitur yang gimana kita bisa men-setting akun kita, akun s.id kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara buat microsite itu. Nah, kita kembali lagi ke laman microsite. Lalu kita akan klik create new. Ini mana kita akan membuat microsite baru. Nah, di sini yang akan ditampilkan yang pertama specify your microsite type. Specify your microsite type ini itu kita bisa memilih tipe microsite seperti apa yang ingin kalian gunakan. Ada personal branding, ada tipe food and beverage, ada tipe event, ada tipe all shop, education, community, brand, webinar, online event, dan lain-lain. Di sini saya akan coba menggunakan fitur education, menggunakan tipe educationnya. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih template dan juga tema dari microsite kita. Template sendiri saya akan mencoba seperti school profile. Ini itu terserah kita ya, mau temanya seperti apa. Nah, ini contoh tampilannya nanti. Jadi setiap template itu akan diberikan contoh tampilannya. Nah, setelah itu saya akan pencet continue. Kalau memang sudah fix ya, kalian memilih tema ini, silakan kalian continue. Lalu nanti kita diarahkan untuk membuat nama dari microsite kita. Contohnya adalah seperti misalnya pertemuan pertama teorema Pythagoras.
Nah, di sini kalian bisa juga mengedit nama linknya. Kalau aku akan mencoba mengedit namanya menjadi pertemuan pertama. Teorema ini gak pakai spasi ya guys, Pythagoras. Oke, nah setelah itu ini udah tanda hijau ya, berarti ini udah bisa kalian klik finish. Cuman kadang ada beberapa kendala, kalian buat nama linknya itu kadang tandanya masih silang, karena biasanya kalau tandanya silang itu berarti nama tautan itu udah pernah digunakan oleh orang lain. Jadi setelah itu kita pencet finish, kita solve it captcha. Nah, ini tampilan setelah kita membuat link ya, setelah kita tadi membuat microsite ya, tapi kita belum bisa. Di sini kita diarahkan untuk mengedit isi dari s.id atau microsite kita ini. Nah, yang pertama ini profile. Biasanya profile ini tuh seperti foto besarnya, foto yang ini yang kecil ya, lalu juga judul besarnya dan subjudulnya. Nah, divider ini itu sebagai pembatas antara komponen dan komponen lain. Nah, di sini kita bisa membuat map. Nah, kita bisa meletakkan maps. Maps ini itu akan mengarah ke Google Maps biasanya. Nah, cuman model maps di sini itu dia seperti tombol ya. Nanti setelah tombolnya dipencet dia bakal mengarah ke map itu. Tapi ini masih dari bagian sisi gurunya ya. Kalau bagian sisi siswanya biasanya dia langsung mengarah ke Google Maps. Lanjut, ini ada image leader. Nah, image leader ini berisi foto yang dia lebih dari satu. Ya. Ini pengeditan judul untuk si tombolnya, judulnya. Dan kalian juga bisa mengubah warna buttonnya. Dan selanjutnya nih ada bagian kontak sekolah. Nah, ini kalian juga bisa meletakkan nomor telepon. Nah, cuman biasanya ini setelah kalian mengetik nomor kalian, nanti otomatis di bagian siswanya yang melihat itu saat yang mencet button ini itu bisa mengarah kepada nomor telepon si guru atau mungkin orang yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ini ada email. Nah, email ini kita tinggal letak link email kita di sini. Jadi nanti intinya tombol button-button ini kalau di bagian siswanya yang melihat, saat dia mengklik itu dia akan mengarah kepada si apa isi yang ada di dalam ini, link yang ada di dalam sini seperti apa. Nah, dia akan mengarah langsung ke sana. Dan tidak hanya itu saja, ada berbagai macam komponennya. Tadi ada profil sudah saya jelaskan. Teks ini dia biasanya berisi kata-kata ya, yang bisa kita ganti modelnya. Ini kata-kata yang bergaya gitu. Embed ini biasanya dia digunakan sebagai link atau beberapa media yang ingin kalian sematkan. Ini maps tadi. Nah, maps ini yang akan mengarahkan kita ke Google Maps itu. Terus ini image leader. Nah, image leader tadi itu yang tadi ya, fotonya itu lebih dari satu. Curriculum Vintage ini itu juga ada WhatsApp, email, Instagram, X, Tokopedia. Nah, ini kalian kita bisa tinggal letak link aja. Letak link. Nanti link itu akan mengarah ke tautan yang kita sudah letak di setiap buttonnya. Nah, ini juga link divider tadi yang pembatas antara komponen dan komponen lain. Ada countdown. Countdown ini itu sebagai waktu ya. Image ini ya juga foto, cuman dia satu aja, nggak bisa kayak image leader yang lebih dari satu. Terus ada horizontal link, clip.id campaign, Telegram, phone, Facebook, TikTok. Nah, ini aja beberapa komponen yang ada di microsite s.id. Ini sebebas-bebasnya kita mengedit,
sekreatifnya kita mengedit itu bisa kalian tuangkan di sini kreativitasnya.